Kembali lagi dong. Ya Allah, ya Allah. Salah guys, salah. Jumping jumping ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Dan jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi minimal berada, terutama di Palestina dan di Sudan. Minimal kita support dengan doa-doa terbaik kita ya guys ya. Di sini kita mau tes gaming lagi. Ini kita kedatangan lagi Asus Gaming K16 atau bisa disebut juga Asus VivoBook 16X. Ini salah satu laptop gaming yang cukup terjangkau. Dia menggunakan Intel Core i5 generasi 13 4420H nih guys. Yang memiliki 8 core 12 thread. Ini untuk maksimum turbo boost-nya ada di 4,6 GHz. Komplit banget. Dan dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 yang VRAM-nya 4 GB. Cukup menarik. Bodinya cukup ringan guys ya. Di bagian cover dia terbuat dari aluminium dan total keseluruhan bobot itu hanya di 1,8 kg. Menjadi salah satu laptop gaming 16 inch yang cukup ringan. Dibawa kemana-mana harusnya nggak terlalu terbebani. Selalu menarik kan. Di bagian lain-lain dia masih terbuat dari polikarbonat ya guys. Langsung kita coba aja performanya lagi di sini. Oke guys, di MotoGP 25 ini kita pakai settingan yang bisa high loh guys. Tuh. Ada beberapa yang very high. Kita setting seperti ini aja. Ternyata cukup kuat nih. Asus VivoBook 16X. Wih, untuk image-nya seperti ini aja. Oke, ini salah satu game yang cukup berat juga. Game sport ya guys ya. Oke, kita start race. Nah, di sini kita pakai mode yang moto ini ya, motor cross ya, tapi untuk di jalan raya. Ini unik juga nih, dia ada latihan seperti ini. Kita pakai timnya Rossi nih guys. Pertamina Enduro VR 46 ya. Oke. Oke, ya Allah, ya Allah. Masih belajar. Oh, kencang-kencang orang-orang. Nggak tahu ini dia pernah podium nggak ya si Fabio ya namanya nih ya. Anak asuhnya Rossi nih guys. Ya Allah, susah guys beloknya guys. Apa agak jauh ya? Ayo dong, ayo dong. Minimal jangan paling belakang guys. Oke, 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 oke. Oke, masih nice, masih nice, masih nice. Ya, jangan jatuh minimal. Oke, oke. Nice, FPS-nya cukup stabil ya. Di 49. Ya Allah, dibalap guys. Ya Allah. Kembali lagi dong. Ya Allah, ya Allah. Salah guys, salah. Jumping jumping ya. Ya, makin ketinggalan deh kita. Masih bisa ngeliat musuh loh. Ya, kita paling belakang sudah guys. Padahal sudah ada white line-nya nih. Kita masih kalah. Tapi sejauh ini cukup lancar ya, nggak ada nge-lag ya guys ya. Pemandangannya juga mantap ini. Ya Allah. Keterusan nice. Untuk gradasi. Gradasi cahayanya cakep juga ya guys ya. Tuh. Pencahayaannya. Ya Allah, mereka udah di sebelah, kita masih di sini guys. Mereka ada yang menang nggak ya ini ya? Timnya Rossi guys di GP. Yang iklan harusnya Indonesia kan ini, Pertamina Enduro guys. Cakep juga kita beriklan di MotoGP-nya Rossi. Oke. Nice, not bad lah. Untuk awal-awal masih bisa ngeliat bayangannya musuh. Bayangannya musuh doang yang kelihatan. Tuh udah nggak ada kelihatan guys. Untuk layar juga cakep sih, enak ini pakai layar 16 ini cukup lebar, jadi
kerja-kerja ini udah nyaman banget nih dengan laptop yang layar lebar kayak gini. Nice. Untuk suhu GPU di 71 ya. Dan itu cukup adem juga ternyata. Not bad. Ditambah kita pakai penstabil dingin yaitu Coolpad ya guys ya, dari Rexus. Kalian tinggal klik aja, ini udah kita tag untuk link pembeliannya. Ya Allah, nomor 12 guys. Sekarang bayangan musuh udah nggak ada kelihatan. Itu masih ada tuh. Lama. Weh, akhirnya menang guys. Ya seperti itu ya, lancar banget ya, nggak ada nge-lag sama sekali. Nah, satu pertandingan lagi kita coba di pertandingan yang pakai motor yang mini ya guys ya. Unik juga nih, di dalam MotoGP ada beberapa mode biar kita nggak terlalu bosan guys. Oke, motornya kecil, masih ada white line. Ya Allah, ya Allah, jatuh guys. Oke. Oke, kita langsung juara terakhir lagi, ya Allah. Oke, nggak nge-lag juga guys, masih aman banget. Ya, susah guys. Tinggalan lagi kita guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting performanya kita uji. Dan oh, bisa ngerem bro. Ngeremnya ngeri juga. Tajam dia. Oke. Suhu masih stabil di 70 derajat Celcius saja guys. FPS not bad di 60-an guys. Ya Allah, sulit ternyata guys. Lebih gampangan tadi pakai motocross tadi guys. Ngeremnya, beloknya harus presisi memang benar-benar guys. Malah belok gimana ini? Penalti dong. Astaga. Penalti waktu guys. Seru sih harusnya kalau udah jago ini mainnya guys. Kita main Forza Horizon 4 aja itu belum khatam guys beloknya guys. Udah main motor aja, tapi seru sih, seru pengalaman. Nice. Teman-teman ada yang nggak juga main game motor guys? Dulu kalau main game motor dulu PS1 itu motor cross seru loh guys. Jumping dia. Atau beda-beda ya cilbutnya ya. Gamenya beda-beda kali ya. Tapi kalau aneh paling ingat dulu main motocross sih. Oke, satu lap lagi kayaknya. Ya Allah. Mantap. Tikungannya, wih, gambarnya beneran tajam sih guys. Layarnya juga cukup oke banget ya. Walaupun 45% NTSC ini udah cukup lah. Untuk kualitas color gamutnya not bad. Oke. Mantap. Kita nggak ada ketemu musuh lagi karena kita yang paling belakang guys. Kayaknya udah pada finish deh. Apa kita bakal dibalap lagi? Enggak dong. There you go tuh, mantap. Stabil banget guys, enak ini mainnya, bisa namatin MotoGP harusnya di sini guys. Ya itu dia performanya ternyata not bad banget ya guys ya. Intel Core i5 generasi 13420 ada RTX 3050 yang VRAM-nya 4 GB, main MotoGP 2025
MotoGP 25 ya guys ya. Ternyata kita bisa setting di high dan performanya not bad banget. Kita dapat stabil di 58 fps. Dan itu nggak ngantrol, cukup lancar tentunya. Dan kalau kalian pengen performanya lebih oke, wajib banget tambah satu keping RAM 8 GB lagi, karena ini bawaannya baru 8 GB ya guys ya. Tapi kalau kalian pakai yang untuk casual aja, yang penting bisa dengan multitasking yang cukup berat, harusnya sudah oke. Karena main game yang berat pun ini masih ada FPS yang cukup stabil di 58 FPS. Dan tentunya dibawa kemana-mana nggak terlalu berat karena bobotnya jadi 1,8 kg. Buat teman-teman mungkin sudah ada yang pakai Asus Gaming K16 ini, boleh banget sharing di kolom komentar, kira-kira kalian pakai untuk kerja kah? Atau hanya untuk pakai gaming aja? Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.